Kita mulai ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas kedatangannya pada acara webinar Budaya Positif. Untuk itu, mari kita bersama-sama sebelum acara webinar kita mulai, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Untuk berdoa saya akan memimpin. Monggo kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bunda-bunda sekalian, pada kesempatan pagi hari ini mari kita bersama-sama belajar tentang budaya positif. Salam dan bahagia, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar sepanjang hayat guna mewujudkan profil pelajar Pancasila. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai untuk keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Konsep-konsep kunci budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi atau dan 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Ini adalah kunci budaya positif yang terakhir. Disiplin positif dan kebijakan universal. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Yang maksudnya adalah disiplin itu tumbuh dari diri kita sendiri. Kalau disiplin itu tidak muncul dari diri kita, maka ada pihak lain yang akan mendisiplinkan kita. Seperti itu maksud dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian untuk kebijakan universal adalah nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Sebagian institusi atau organisasi saling memiliki nilai-nilai kebijakan yang sama karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bangsa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Mengapa dikatakan sebagai kebijakan yang sama? Karena profil pelajar Pancasila satu Indonesia sama. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi, yang biasanya ini kita sebagai guru mempergunakan ilusi kita atau bayangan kita sebagai guru adalah kontrol untuk anak. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi anak itu merupakan sebuah objek yang harus dikontrol oleh guru. Apapun tindakannya harus sesuai dengan kemauan dari guru. Selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga biasanya untuk guru-guru PAUD kita sering melaksanakan, yaitu dengan membuat orang merasa bersalah. Misalkan contoh seperti ini.
Ada seorang anak yang tidak mau menulis. Kemudian kita akan bilang seperti ini, Dek, kalau kamu tidak menulis, ya kasihan ibu mencari uang untuk biaya sekolah kamu. Itu adalah salah satu contoh pembuat rasa bersalah. Anak akan merasa bersalah kepada ibunya. Kita itu sering memperlakukan seperti itu, membuat ilusi-ilusi yang membuat anak merasa bersalah kepada seseorang. Misalkan saja, Dek, kamu tidak kasihan sama bunda. Dari pagi itu bunda belum sarapan. Gembar-gembor ngajak kamu belajar, kamu kok tidak mau, kenapa? Nah, seperti itu juga merupakan orang merasa bersalah. Kemudian selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguasa positif, efektif dan bermanfaat. Penguasaan positif, efektif dan bermanfaat. Kita sebagai guru menganggap apa yang baik itu pasti selalu baik untuk anak. Tapi kita tidak pernah mengetahui apa yang ada dan apa mau dari anak. Karena pikiran kita sebagai guru menganggap semua yang baik itu adalah yang baik juga buat anak. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini lebih parah lagi karena kita seperti diktator atau pemaksa. Misalkan saja kita mau, anak-anak kamu harus masuk ke kelas. Anak masih ada yang main, kamu harus masuk kelas. Nah, seperti itu berarti kita memaksakan keinginan anak yang masih ingin bermain. Lanjut. Perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Ini berhubungan dengan teori kontrol tadi, yaitu stimulus responnya. Kebutuhan kita sama. Kita menganggap bahwa kebutuhan anak itu semuanya sama. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apabila seorang anak melakukan kegiatan yang dianggap kita buruk, itu adalah kesalahan. Tapi di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Anak berlaku seperti itu pasti punya tujuan. Tidak selalu apa yang kita anggap buruk itu anak tidak ada tujuannya. Sebenarnya dia punya tujuan. Kemudian selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu pandangan dari stimulus respon. Tetapi hanya ada yang hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya, atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Begitu. Saya bisa mengontrol orang lain. Itu stimulus respon, tetapi dari teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pastilah jenengan juga akan merasakan anak yang jenengan hadapi sering tidak bisa dikontrol oleh jenengan. Karena memang kita sebenarnya memang tidak mempunyai kewenangan atau kemampuan mengontrol orang lain secara full. Pemaksaan ada pada saat rujukan legal. Nah, ini sering ya kita laksanakan. Pemaksaan akan muncul pada saat rujukan legal. Ayo Dek masuk. Tidak mau. Ayo Dek masuk. Tidak mau. Ayo masuk. Ya seperti itu. Kita kemudian memaksa. Kolaborasi untuk teori kontrol adalah kolaborasi konsensus penciptaan pilihan-pilihan baru. Nah, di situ kita akan memberikan pilihan kepada anak, tidak memaksa, tapi memberikan pilihan. Silakan, kalau kamu tidak mau masuk di kelas, apa yang ingin kamu lakukan di sini? Apa efeknya buat kamu? Apa manfaatnya buat kamu? Dan lain sebagainya. Kemudian model berpikir menang kalah. Di stimulus respon kita sering menang kalah dalam artian seperti ini. Kalau kita mampu mengajak anak itu masuk berarti kita menang. Kalau kita tidak mampu berarti kita kalah. Namun di dalam teori kontrol model berpikir menang-menang. Menang-menang itu maksudnya gimana? Menang-menang itu adalah saat kita tidak direspon oleh murid, kita akan memberikan sebuah stimulus atau kolaborasi. Dek, enaknya kamu bagaimana ya biar kamu bisa mau belajar?
Terus, Bu, aku mau belajarnya ini. Oh, kamu mau belajarnya menggambar. Iya, Bu, saya ingin menggambar mobil, misalkan seperti itu. Kalau kamu ingin menggambar mobil, nanti Bunda ada pelajaran tema tanaman. Tapi kan gak menggambar mobil, Bu. Iya, nanti tanamannya setelah dipanen dimasukkan ke mobil. Mau kan ikut Bunda belajar? Bisa dimasukkan di dalam model. Jadi guru dia dalam posisi anak tidak merasa dikalahkan guru, guru juga tidak merasa dikalahkan oleh murid, dan mereka menjadi satu kesatuan untuk bisa mengikuti pembelajaran. Lanjut. Di dalam kebijakan universal ini yang kemarin ikut diklatnya, profil pelajar Pancasila ada berapa, Ibu? Ibu, monggo. Iya, profil pelajar Pancasila ada 6. Yang sekarang ini di dalam kurikulum Merdeka itu memang sangat ditekankan untuk menjadi pribadi sebagai profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong. Yang terakhir adalah kreatif. Di profil pelajar Pancasila ini nantinya adalah satu tujuan akhir adalah manusia-manusia yang akan terus belajar sepanjang hayat. Tidak ada istilah berhenti atau dalam posisi nyaman. Aku sudah di guru seperti itu, tidak. Tetapi kita terus belajar dan belajar mengikuti perkembangan zaman. Kita guru adalah menghantar kepada murid. 9 pilar karakter yang merupakan perwujudan kebijakan universal, yaitu yang pertama cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, jujur, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Lanjut. Teori motivasi yang kedua tadi, yang pertama adalah teori kontrol, yang kedua adalah teori motivasi, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini mungkin yang terakhir adalah kata-kata baru buat panjenengan ya, restitusi. Yuk, sekarang kita akan membahas pada teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kenapa untuk ini? Kita biasanya melakukan sesuatu itu menghindari hukuman. Aku kalau nanti berangkatnya tidak jam 7, kalau terlambat pasti dihukum guru. Atau nanti saya tidak mengerjakan PR akan dihukum guru. Kita menghindar dari hukuman. Ini belum keluar dari keinginan diri kita, tapi hanya untuk menghindari atau kenyamanan kita menghindar dari hukuman. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita melakukan perubahan atau anak melakukan sebuah perubahan itu untuk mendapatkan imbalan. Biasanya guru memberikan sebuah iming-iming. Nanti kalau kamu bisa mengerjakan ini, Bunda mau berikan nilai bintang 4. Itu penghargaan. Tetapi penghargaan itu nantinya hanya akan membuat anak tidak berkembang. Seperti itu, oke. Nanti dibahas di belakang. Kemudian penghargaan juga, misalkan saja kita mau melatih anak tari, membaca puisi, itu karena lomba dan berharap untuk mendapatkan hadiah atau kan juara. Anak juga akan belajar sungguh-sungguh karena nanti akan mendapat peringkat seperti itu. Tapi bukan dengan baik, itu sudah merupakan keinginan anak, itu akan bertahan lama, tidak hanya sebentar. Kalau yang lain itu biasanya kalau gurunya dia melakukan sesuatu yang tidak
sesuai lagi seperti itu. Yang kedua adalah hukuman. Hukuman adalah tindakan terhadap sesuatu pelanggaran dan bersifat memaksa. Sepertinya untuk guru PAUD sudah menghilangkan hukuman ya. Biasanya hukuman itu diberlakukan di kelas besar. Kalau guru PAUD biasanya menggunakan menggunakan proses ya bujukan atau membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru PAUD seperti itu, membujuk dia, kemudian mempergunakan orang lain supaya anak itu merasa bersalah seperti itu. Oke. Kemudian yang ketiga adalah penghargaan. Ini yang tadi saya bilang. Penghargaan mempunyai efek. Mempunyai efek yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya, anak merasa sangat bahagia karena mendapatkan penghargaan. Jangka panjangnya, apabila suatu saat dia tidak mendapatkan penghargaan, dia akan menjadi down atau dia akan menjadi ros-ros atau malas untuk melakukan sesuatu yang nyatanya ada orang lain yang lebih baik, seperti itu. Kemudian penghargaan itu bisa membuat penghargaan itu tidak efektif. Tidak efektifnya begini, misalkan saja ada seorang anak yang mempunyai dalam kegiatan mewarnai, misalkan saja mewarnainya dia bagus, temannya juga bagus. Tetapi penilaian guru itu anak tadi adalah yang mendapat nomor 1 dengan yang mendapat nomor 2 itu, kalau penilaian anak tidak beda jauh, milikku juga bagus, kenapa tidak dapat nomor 1? Begitu. Jadi ada rasa ini seperti merusak hubungan anak yang tadinya baik, saling meminjam, saling berbagi, akhirnya mereka menjadi berseteru karena adanya perubahan atau karena adanya penghargaan yang dianggap mereka tidak adil, seperti itu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi ketepatan itu adalah sebuah penghargaan yang menurut anak itu tidak tepat, seperti tadi. Kok harusnya nomor 1 padahal aku sudah malah lebih bagus, kenapa aku nomor 2? Seperti itu. Akhirnya anak menjadi ros-roso atau malas mengerjakan sesuatu yang sebenarnya dia mampu karena adanya penghargaan. Kemudian selanjutnya adalah penghargaan menurunkan kualitas. Berlanjut seperti tadi, yaitu menurunnya kualitas di awal karena dia mendapat ranking 1, kemudian selanjutnya dia mendapat ranking 2 dengan nilai yang dia anggap itu tidak berbeda jauh. Akhirnya dia merasa malas, nggak mau belajar. Ada rasa iri, ada rasa tidak puas dengan apa yang dia peroleh. Penghargaan mementingkan kreativitas. Lomba, Bu, misalkan saja. Lomba, anak itu dia bisa mengeksplor, menggambar dengan kreasinya dia. Tapi karena sudah ada patokan gambarmu harus ini, dia tidak bisa mengeksplor. Akhirnya kreativitas anak terpatahkan karena hanya untuk memperoleh sebuah penghargaan atau hadiah. Kemudian penghargaan menghukum. Kenapa sebuah penghargaan dikatakan bisa menghukum? Karena dengan penghargaan ini anak menjadi tertekan. Kreativitasnya tidak bisa tereksplor, kegiatannya jadi dibatasi. Itu semua karena dia ingin memperoleh penghargaan. Kemudian motivasi diri dalam diri. Ini yang terbaik. Dia melakukan sebuah kegiatan dimotivasi dari diri sendiri. Dimotivasi dari diri sendiri dalam dirinya ingin membuat sesuatu yang baik, ingin belajar lebih baik lagi, hanya bermotivasi dari dirinya sendiri, bukan karena penghargaan atau karena hukuman.
juga bukan karena motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Yang selanjutnya adalah, maaf ini kemarin saya belum edit, restitusi. Ini yang hal baru. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gusen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaborasi atau kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Selson, Gosen 1996. Ini nanti dibahas di belakang. Restitusi itu adalah sebuah pendekatan yang guru berkolaborasi dengan anak untuk memecahkan sebuah masalah. Kemudian anak akan dikembalikan lagi ke lingkungannya dengan dia merasa lebih yakin bahwa dia sudah mampu untuk memperbaiki diri. Lanjut. Perbedaan hukuman dan disiplin. Biasanya kita masih sedikit mengkaburkan antara hukuman dan disiplin seperti itu. Identitas gagal. Hukuman itu masuk dalam kategori identitas gagal, dan identitas sukses adalah disiplin. Dan disiplin itu sendiri terdiri dari konsekuensi dan restitusi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Dihukum, dipemeten lapangan, atau disuruh lari mengelilingi lapangan, itu menyakitkan apa enggak? Tentu, itu sangat menyakitkan bagi anak dan membuat dia malu. Nggih, membuat dia malu. Kemudian konsekuensinya, sesuatu harus terjadi. Nggih. Kemudian restitusinya merupakan pilihan. Anak bisa memilih, kamu mau melakukan ini seterusnya ataukah mau berubah. Itu dia akan memilih dengan kesadarannya dari diri sendiri. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka panjang. Jika anak itu yang kebiasaannya biasanya ini yang menerima hukuman, anaknya sama. Lama-kelamaan anak ini akan merasa risih, terus menerus menerima hukuman. Nah, kemudian konsekuensinya adalah tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Konsekuensinya daripada disiplin. Kalau pakai disiplin, konsekuensinya dia tidak terus-menerus akan merasakan malu atau sakit hati kepada gurunya karena terus dihukum. Kemudian untuk restitusi, menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Karena di dalam restitusi ini, anak akan diajak kolaborasi dengan guru, sharing dengan guru. Maumu seperti apa, nak? Mau seperti apa supaya kamu bisa lebih baik? Ataukah kamu akan bertahan seperti ini terus? Seperti itu nantinya. Hukuman itu merupakan korban mendapatkan keadilan. Korban bagi yang mendapatkan keadilan. Pasti dalam hukuman ada yang dihukum, ada yang dimenangkan. Karena untuk memperoleh keadilan. Misalkan saja dua anak kita sedang bertengkar, kemudian kita akan menghukum kepada anak yang melakukan sesuatu kepada temannya. Misalkan merupakan pelaku dan korban, seperti itu ya kalau bahasanya. Nah, sekarang pelaku akan mendapat hukuman dan korban akan mendapatkan keadilan. Itu di dalam hukuman. Namun di dalam konsekuensi, korban bisa diabaikan, dan di dalam restitusi korban mendapatkan ganti. Misalkan saja seperti ini, kok korban mendapatkan ganti? Misalkan anak bermain jambak-jambakan baju ini, kemudian kancingnya potong, dan anak ini akan dengan proses restitusi, anak ini akan diajak kolaborasi dengan gurunya. Kok sampai seperti ini, masalahnya apa? Ani tadi ngejek saya, Bu. Kalau kamu mengejek, apa yang kamu lakukan itu sudah benar?
Tidak Bu, kalau perlakuanmu tidak benar, bagaimana dengan temanmu kalau sudah marah? Karena saya suka Bu ngejek dia, kan dia itu anaknya memang gendut gitu. Misalkan saja seperti itu. Kemudian bagaimana dengan kamu Andri? Saya tidak berani pulang Bu, baju saya kancingnya lepas. Kalau begitu bagaimana ini Dino diberi solusinya seperti apa? Bu, nanti kancingnya Andi tak jahit Bu, biar nanti kalau pulang tidak dimarahi ibunya. Nah, Dino, Andi sudah mau menjahit kancing bajumu. Sekarang silakan kalian mengerjakan apa yang menjadi keinginanmu. Setelah Andi menjahit kancing baju dan mereka kembali berdua bermain, itu adalah pada proses restitusi. Jadi masalah diselesaikan oleh anaknya sendiri. Tidak ada hukuman dan tidak ada konsekuensi. Dia akan menyelesaikan masalahnya sendiri dengan keinginannya diri sendiri. Monggo lanjut. Identitas gagal dan identitas sukses untuk hukuman. Ini akan saya bacakan. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Bahasa itu adalah bahasa hukuman. Awas, nanti kalau kamu melakukan penjiwit kocokmu lagi atau mencubit temanmu lagi, awas. Tak bilang sama ibu atau tak panggilkan Pak Polisi. Itu merupakan ancaman karena hukuman itu biasanya memang memberikan sebuah ancaman. Kemudian disiplin, dia netral. Dia netral dengan bahasa yang datar, bukan dengan bahasa yang keras dan membentak-bentak, tetapi dia netral. Lakukan apa yang saya katakan. Begitu. Kemudian untuk restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Pasti bahasanya lebih halus. Ditanya ke anak, apakah misalkan anak berteriak-teriak di kelas, ditanya, apakah hal ini yang ingin kamu lakukan di kelas setiap hari? Anak akan berpikir dan akan menemukan jawabannya dari dirinya sendiri. Begitu. Terus kemudian untuk mode paksaan, mendorong menyalahkan diri, dan untuk stimulus responnya mendorong kepatuhan. Teori kontrol mendorong disiplin positif. Di sini adalah disiplin positif yang akan timbul dari diri anak itu sendiri. Lanjut. Sebentar, kembali lagi. Ini untuk konsep diri buruk dan konsep diri baik, konsep diri kuat. Konsep diri buruk, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau mereka takut menerima hukuman, anak akan menyembunyikan kesalahannya. Pasti terjadi di jenengan semua, di lembaga kita semuanya itu anak sering menyembunyikan kesalahan karena takut dimarahi guru, takut mendapatkan hukuman seperti itu. Kemudian kalau konsep diri baik adalah anak akan taat pada peraturan supaya tidak mendapat hukuman. Dia taat, tapi bukan dari dirinya sendiri, tapi dia hanya mengikuti disiplin yang ada. Kemudian untuk restitusi adalah murid akan belajar memecahkan masalah. Memecahkan masalahnya apa? Misalkan saja dia selalu terlambat ke sekolah. Setelah di sekolah, bu guru atau bundanya akan memberikan sebuah penanganan secara restitusi. Anak akan mempunyai keinginan diri sendiri. Setiap hari aku kok terlambat, masalahnya apa? Dia akan tahu masalahnya diri sendiri dan bagaimana penanganannya terhadap dirinya yang selalu terlambat. Anak ini akan tahu dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan bu guru atau bundanya. Pertanyaan-pertanyaan pemantik yang akan membuat anak itu berpikir, oh kalau seperti ini saya mungkin besok tidak akan terlambat lagi. Seperti itu. Lanjut. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kalau kita dulu mengatakan adalah sebuah peraturan kelas.
Peraturan kelas. Kayak sekarang disebut keyakinan karena peraturan dan keyakinan berbeda. Kenapa peraturan dan keyakinan berbeda? Apa perbedaannya? Kalau peraturan itu yang membuat adalah guru. Dan keyakinan siapakah yang membuat? Merupakan hasil curah pendapat semua warga sekolah atau warga kelas tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Jadi di keyakinan kelas ini yang membuat bukan hanya guru tok, tetapi semua warga kelas dikumpulkan jadi satu keinginan anak. Misalkan saja tidak boleh membuang sampah di tempat di meja Bu, di bawah kursi Bu. Nah, kemudian boleh, siapa lagi yang mau menambahkan? Sepatu harus dimasukkan di rak sepatu Bu. Boleh, siapa lagi yang memasukkan? Kemudian dari masukan-masukan anak itu dirangkum menjadi satu, menjadi sebuah kesepakatan kelas. Apabila nanti di kemudian hari ada seseorang anak atau seorang anak yang melakukan kesalahan, mereka akan sadar. Halo, keyakinan kelasnya bagaimana? Seperti itu. Ini saya kemarin membuat sedikit untuk keyakinan kelas, datang di sekolah tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar dan makan, membawa bekal makan dan minum dan lain sebagainya. Itu saya tempel sedikit. Untuk membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, faktor-faktor utamanya adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif karena merupakan satu keyakinan bersama-sama. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga sekolah. Jadi tidak banyak-banyak, jadi muridnya tidak lupa keyakinannya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semua elemen yang ada di kelas, guru, siswa, semua ikut membuat dan menyepakati apa yang menjadi keyakinan kelas tadi. Terus yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi apabila keyakinan kelas itu sudah tidak relevan, akan dirubah maksud saya. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan dasar manusia, ada 4, yaitu kebutuhan untuk dasar manusia untuk bisa bertahan hidup, untuk bisa bertahan hidup, yaitu cinta dan kasih sayang. Ini kebutuhan sangat mendasar bagi manusia, yaitu kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dari lingkungannya. Lebih-lebih seorang anak ini pasti sangat membutuhkan cinta dan kasih sayang kita sebagai guru. Kemudian penguasaan. Kita mengajar anak-anak yang masih labil dalam hal emosi. Mereka lebih mengedepankan emosi dalam bertindak daripada mereka berpikir untuk masalah teman yang lain. Penguasaan ini maksudnya adalah kebutuhan pengakuan atas kekuatan. Dia pinter, kemudian dia menjadi ibaratnya dia merasa pinter lah. Dia merasa pinter. Kalau ada temannya yang melakukan pekerjaan atau melakukan tugasnya salah, langsung di justice. Ini salah. Nah, kemudian teman-teman lain akan merasa minder dengan adanya anak seperti ini. Itu. Kemudian ada penguasaan lagi yang anak ini suka membuli teman-temannya. Teman-temannya akan menjauh, akan takut dengan dia.
Dan ini kebutuhan dasar manusia adalah ingin diakui. Intinya secara positifnya adalah keinginan untuk diakui kalau dia ada. Keinginan untuk diakui kalau dia ada. Kemudian kebebasan. Anak-anak pastilah membutuhkan, dan kita orang dewasa juga sangat membutuhkan untuk sebuah kemandirian. Mandiri dalam menentukan pendapat, mandiri dalam bertindak, tidak ada yang mengontrol begitu, okay? Memilih pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dia mampu memilih arah hidup saya mau kemana, seperti itu, okay? Di kebebasan. Apalagi di kurikulum Merdeka kita diberikan sebuah kebebasan kepada anak untuk menentukan modul ajar yang kita mau buat sesuai dengan keadaan lingkungan kita semua, tidak harus sesuai dengan kurikulum yang dulu dibuat oleh pemerintah. Kita diberi kebebasan mengangkat budaya daerah menjadi sebuah pembelajaran dalam modul ajar yang akan diajarkan kepada para siswa. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Semua orang untuk bisa bertahan hidup ini butuh kesenangan, butuh piknik, butuh tertawa dengan temannya, butuh berbagi dengan temannya. Kita tidak bisa membatasi kesenangan-kesenangan yang ada pada diri manusia. Lanjut. Ini 5 posisi kontrol yang di depan sudah dibahas sedikit dibahas tadi. Penghukuman. Sebagai penghukuman, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pepantau dan manajer. Ini untuk yang terakhir, nanti kita bareng bisa belajar. Penghukuman ini sering kita laksanakan di dalam kegiatan sebelum kita adanya budaya positif. Itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kalau biasanya untuk anak yang sudah besar suruh lari keliling lapangan, kemudian ada yang push up dan lain sebagainya, itu hukuman. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-muridnya lebih dalam lagi. Jadi anak ditekan kebebasannya dengan adanya peraturan-peraturan kedisiplinan yang membuat anak harus menerima penghukuman apabila dia melakukan tindakan yang menyimpang. Kemudian yang posisi kontrol yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Dengan merangkul anak atau dengan bahasa yang sangat lembut kepada anak dengan, "Dek, nek kamu tidak mau nulis, tidak kasihan sama ibu di rumah, tidak kasihan sama bapak yang mencari uang untuk kamu bisa sekolah." Anak akan merasa sangat bersalah kepada orang tua dengan kata-kata seperti itu. Tapi itu hanya merasa bersalah, tidak muncul dari keinginannya diri sendiri. Kemudian sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau melalui percakapan-percakapan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Pada posisi positif berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Jadi guru dengan murid ini menjadi sangat akrab. Tetapi ada hal negatifnya, yaitu bila suatu saat guru tersebut tidak bisa membantu atau tidak masuk kelas, murid akan sangat kecewa dan tidak mau masuk kelas atau dia tidak mau ikut pembelajaran karena guru yang sudah dianggap teman itu tidak berangkat.
Dan pada saat guru itu tidak bisa membantunya, dia akan sangat kecewa dan merasa ditinggalkan oleh teman, yaitu gurunya tadi. Dia tidak akan mau lagi berusaha karena merasa temannya atau gurunya tadi itu sudah tidak memperhatikan dia lagi. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Seorang pemantau atau pengawas, maksud saya ini adalah guru. Seorang pemantau atau pengawas sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perlakuan seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Misalkan saja, misalkan saja seorang anak melakukan kesalahan, karena kita terkadang bagaimana caranya mengontrol anak yang ini ya, sampai kita sampai nulis kemarin, hari ini, tanggal ini, jam ini kamu melakukan ini di penilaian apa? Penilaian anekdot itu kan kita menulis kejadian ya Bu ya. Kejadian dari anak hari ini melakukan apa, dia jam berapa, dengan siapa, dan lain sebagainya. Sampai kita tulis seperti itu. Kemudian ada lagi model yang seperti ini, kita video. Anak ini melakukan ini dengan ini di jam ini, kemudian ada sesuatu kejadian yang tidak menyenangkan seperti itu. Dan nantinya itu akan memperoleh sebuah kedisiplinan. Disiplin yang akhirnya akan mereka terapkan di kontrol pemantau. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ini yang mari kita belajar bersama-sama. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Di manajer ini mempergunakan tadi seperti yang saya katakan di depan adalah restitusi. Menggunakan proses restitusi dengan berkolaborasi dengan anak, menyampaikan dengan anak, berbincang dengan anak, menemukan solusi. Anak sendiri yang menemukan solusi, guru hanya sebagai fasilitator atau pemantik pertanyaan-pertanyaan. Lanjut. Nah, yang keenam adalah segitiga restitusi. Seorang manajer harus bisa mengerti, mengenal, memahami segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, dan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas di sini ada satu pertanyaan. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan dia ingin diperhatikan, cara yang efektif apa ya? Tanya kepadanya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Karena di debat tadi dikatakan bahwa semua tindakan anak pasti punya alasan dan tujuan. Dan yang ketiga adalah keyakinan kelas yang tadi sudah disepakati. Ini akan menjadi muara kita untuk menunjukkan kepada anak. Kamu tahu enggak keyakinan kelas kita? Apakah seorang anak boleh memusuhi temannya? Tidak, Bu. Kalau tidak, itu dulu yang menyepakati siapa? Termasuk kamu tidak? Iya. Kalau begitu,
saat ini kamu harus seperti apa? Saya akan merubah sifat saya. Misalkan seperti itu. Jadi guru hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memantik untuk siswa bisa menumbuhkan keinginan berubah menjadi lebih baik. Nah, ini kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu tadi. Memang ibu-ibu sekalian, merubah anak tidak seperti kita melakukan hal yang instan. Prosesnya lama. Namun itu yang diharapkan di dalam profil pelajar Pancasila, merubah paradigma kontrol anak. Monggo lanjut. 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Yang pertama, menstabilkan identitas tadi. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi apabila dia itu kok bertengkar atau terlambat, dia pasti punya alasan. Alasan dia terlambat apa? Begitu. Kemudian menanyakan keyakinan, seperti tadi yang saya sampaikan, keyakinan kelas kita apa? Begitu. Monggo lanjut. Ini budaya positif di TK Martisi Wirahayu. Nah, ini budaya positif anak menaruh sepatu di rak sepatu. Lanjut. Lanjut. Budaya positif yang selanjutnya, klik tengah. Makan bersama. Ya, budaya positif selanjutnya yang ada di sekolah kami adalah makan bersama, yang kebiasaan ini dilakukan setiap pagi, membiasakan anak untuk merawat dirinya sendiri dan berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa berterima kasih kepada Tuhan? Di proses makan bersama pasti adalah doa, karena kita bisa makan itu semua berkat dari Tuhan. Lanjut. Klik. Oke. Budaya positif selanjutnya adalah bersalaman dengan teman dan guru. Di sini anak akan bersalaman dengan teman dan guru untuk mengawali pembelajaran, karena salam adalah sebuah doa. Lanjut. Ini adalah guru sebagai penuntun. Dalam hal ini saya ingin belajar untuk mempergunakan sistem manajer. Monggo. Di mana anak kita dekati, kita ajak berbincang apabila dia melakukan sebuah sesuatu yang tidak pas di saatnya. Di tempat kami juga ada budaya positif, yaitu setiap pagi mengadakan acara kegiatan agama sebelum masuk kelas atau sebelum masuk pembelajaran inti. Demikian.
Karena dua anak ini termasuk anak yang sangat aktif ya. Lanjut Bu. Di sini ada link video budaya positif yang sudah saya unggah di YouTube. Ibu-ibu guru semuanya, ini praktek baik yang ada di TK saya yang sudah saya share di YouTube. Monggo. TK saya tiap pagi juga sebelum masuk, sebelum kegiatan agama adalah kegiatan baris berbaris, upacara bendera dan menyanyikan Indonesia Raya. Ya beginilah murid saya. Ini termasuk bagian dari PR bagi kita nanti. Bagaimana cara solusinya seperti itu? Ini tadi kan saya pegang, dua anak yang sedang pegang. Ini aktif sekali.
Satu lagi. Ini adalah validasi tadi untuk masalah restitusi. Manajer guru sebagai seorang manajer dengan menerapkan restitusi atau segitiga restitusi. Monggo. Segitiga restitusi apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Siapa sih sebenarnya yang punya jajan? Oh, apa yang punya jajan? Terus kita pilih jajan apa? Kemudian kebuka.
setuju? Iya, terima kasih. Silakan ulangi. Ini monggo diklik. Ini ada satu, jika menghadapi anak seperti ini, apa yang ibu guru lakukan? Monggo diperhatikan untuk videonya. Ini saya tunggu masukan jenengan semuanya. Dengan kita belajar restitusi tadi, mungkin ada umpan balik untuk masalah yang kami hadapi. Ulang lagi Bu, klik lagi. Begitu, siapa yang ingin berbagi pengalaman baik untuk bisa menyelesaikan masalah pandangan ibu guru untuk menyelesaikan masalah model seperti ini, monggo. Bisa bantu saya untuk bisa memberi saran bagaimana? Untuk yang bisa, monggo kepada ibu yang berkenan untuk memberikan masukan dari masalah ini, monggo. Oke, ya sebentar ya. Ini Bu Suswanti terlebih dahulu, monggo. Terima kasih atas waktunya. Melihat video tadi, sepertinya ada beberapa anak yang kurang fokus dan tidak bisa mengikuti kegiatan sesuai dengan peraturan yang ada. Biasanya anak yang aktif ini memerlukan perhatian khusus. Istilahnya caper lah, ya. Anak yang aktif ini kita bisa memberinya ruang, misalnya kita bisa menjadikannya dia sebagai pemimpin ketika berdoa, pemimpin ketika sedang berbaris. Nah, anak-anak yang dijadikan pemimpin ini, dia merasa dia punya tanggung jawab untuk memimpin teman-temannya, maka dia akan bersikap lebih baik dari temannya. Begitu tanggapan dari saya. Terima kasih masukan dari Bu Suswanti. Monggo, ini Bu Suswanti berasal dari TK Manunggal Banyumanis ini. Untuk Ibu Yuli dari TK, monggo perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka dari TKTA As-Safi'iyah Banyumanis. Saya kan melihat video itu, kalau di lembaga saya itu saya cuma mendekatinya, Bu. Saya tidak ngomong, cuma saya dekatin saja. Itu biasanya anak sudah berhenti sendiri, goyang-goyang gitu, Bu. Jadi biasanya anak itu merespon, oh ada Bu Guru, terus anak itu diam sendiri, Bu. Begitu pun di lembaga saya. Jadi saya dekatkan saja, Bu. Jadi saat berbaris kan biasanya banyak ya, Bu. Siswanya kan banyak. Jadi cuma saya dekatkan saja. Pas senam juga saya dekatin. Terus saya saat senam itu pada gojek, saya dekatin saja. Itu anak-anak sudah pada sadar diri dari anak itu sudah tahu sendiri, oh ada Bu Guru gitu. Apalagi katanya Bu Guru ini kok galak gitu. Begitu, Bu, biasanya saya dekatin saja. Begitu solusi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukan dari Ibu Eka dari TKTA As-Safi'iyah Banyumanis. Nanti ini saya rangkum. Untuk yang lain mungkin ada yang bisa membantu saya untuk memenuhi masalah yang saya hadapi. Oke. Sebentar ya, mikir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari Posko Pertiwi. Dengan video tadi, kalau ada di lembaga saya biasanya yang saya hadapi itu mendekati si anak untuk saya pegang ataupun nanti bisa saya pangku ya di pangkuan saya biar anak Ibu-ibu guru semuanya, ini praktek baik yang ada di TK saya yang sudah saya share di YouTube. Monggo. Di TK saya setiap pagi juga sebelum masuk, sebelum kegiatan agama adalah kegiatan baris berbaris, upacara bendera dan menyanyikan Indonesia Raya. Ya beginilah murid saya. Ini termasuk bagian dari PR bagi kita nanti. Bagaimana cara solusinya seperti itu. Ini tadi kan yang saya pegang, 2 anak yang sedang pegang. Ini aktif sekali.
Satu lagi. Ini hanya menambah waktu saya. Ini adalah validasi tadi untuk masalah restitusi. Ini saya punya video untuk bisa sebuah belajar saya untuk menjadi seorang manajer, guru sebagai seorang manajer dengan menerapkan restitusi atau segitiga restitusi. Segitiga restitusi akan apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Siapa sih sebenarnya yang punya jajan? Oh, apa yang punya jajan? Terus kita pilih jajannya apa? Kemudian kita kalau temannya punya jajannya dulu, yuk ada yang mungkin tidak apa-apa dikasih ya. Terus tadi kamu tahu nggak kalau kesepakatan kelas kita itu kalau temannya punya jajan dibagi, kalau ada temannya yang minta, ada nggak kesepakatan kelas kita? Ada. Berarti kalau misalnya teman beli jajan, temannya minta, dikasih apa? Ini dikasih ya. Kita besok kalau minta jajan nggak usah ngoyak ya, nggak usah bertengkar sama temannya ya. Terus diingat-ingat, jangan diulangi lagi. Setuju? Setuju? Iya, terima kasih. Silakan kembali. Oh, itu dengan slideshow, klik yang ini. Mungkin nggak kelihatan di situ. Nah, ini monggo diklik. Ini ada satu, jika menghadapi anak seperti ini, apa yang ibu guru lakukan? Monggo diperhatikan untuk videonya. Ini saya tunggu masukan jenengan semuanya. Dengan kita belajar restitusi tadi, mungkin ada umpan balik untuk masalah yang kami hadapi. Ulang lagi Bu, klik lagi. Begitu, siapa yang ingin berbagi pengalaman baik untuk bisa menyelesaikan masalah pandangan ibu guru untuk menyelesaikan masalah model seperti ini, monggo. Ada yang
bisa bantu saya untuk bisa memberi saran bagaimana? Ya, sebentar ya. Ini Bu Suswanti terlebih dahulu, Bang. Terima kasih atas waktunya. Melihat video tadi, sepertinya ada beberapa anak yang kurang fokus dan tidak bisa mengikuti kegiatan sesuai dengan peraturan yang ada. Biasanya anak yang aktif ini memerlukan perhatian khusus, istilahnya caper lah ya. Anak yang aktif ini kita bisa memberinya ruang, misalnya kita menjadikannya dia sebagai pemimpin ketika sedang berbaris. Nah, anak yang dijadikan pemimpin ini, dia merasa dia punya tanggung jawab untuk memimpin teman-temannya, maka dia akan bersikap lebih baik dari temannya. Begitu tanggapan dari saya. Terima kasih masukan dari Bu Suswanti. Monggo, ini Bu Suswanti berasal dari TK Manunggal Banyumanis ini. Untuk Ibu Yuli dari TK, monggo perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka dari TKTA As-Safiyyah Banyumanis. Saya kan melihat video itu, kalau di lembaga saya itu saya cuma mendekatinya, Bu. Saya tidak ngomong, cuma saya dekatin saja. Itu biasanya anak sudah berhenti sendiri itu goyang-goyangnya itu, Bu. Jadi biasanya anak itu merespon, oh ada Bu Guru, terus anak itu diam sendiri, Bu. Begitu pun di lembaga saya. Jadi saya dekatkan saja, Bu. Jadi saat berbaris kan biasanya banyak ya, Bu. Siswanya kan banyak, jadi cuma saya dekatin saja. Pas senam juga saya dekatin. Terus saya saat senam itu pada gojek, saya dekatin saja. Itu anak-anak sudah pada sadar diri sendiri, dari anak itu sudah tahu sendiri, oh ada Bu Guru gitu. Apalagi katanya Bu Guru ini kebala gitu. Begitu, Bu, biasanya saya dekatin saja. Begitu solusi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukan dari Ibu Eka dari TK TA As-Safiyyah Banyumanis. Nanti ini saya rangkum. Untuk yang lain mungkin ada yang bisa membantu saya untuk memenuhi masalah yang saya hadapi. Saya Bu. Oh iya. Sebentar ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari Pospau Pertiwi. Dengan video tadi, kalau ada di lembaga saya, biasanya yang saya hadapi itu mendekati si anak untuk saya pegang ataupun nanti bisa saya pangku ya di pangkuan saya, biar anak itu merasa lebih nyaman, merasa ada perhatian dari gurunya, biar anak bisa mengikuti pembelajaran seperti anak yang lain. Dan karena saya dulu pernah ada mengikuti seminar di acara anak-anak, kalau ada anak yang hiperaktif itu untuk stimulasinya itu dipegang di pundak atau di badannya, biar anak itu merasa lebih tenang, merasa diperhatikan. Jadi kalau anak ada yang aktifnya itu berlebihan dibanding dengan yang lain, itu kita bisa menghampiri, bisa mendekati, terus kita pangku ataupun kalau tidak kita pegang pundaknya. Nah, dengan cara itu
itu anak bisa mengendalikan untuk aktivitasnya biar itu dia agak lebih tenang gitu. Untuk pengalaman itu saya praktekkan dan alhamdulillah itu kok ada perubahannya. Kalau anak dipegang pundaknya itu anak istilahnya anut sama bu guru, bisa mengikuti kegiatan itu yang kita ajarkan pembelajaran itu yang saya terapkan di lembaga saya. Sekian hanya itu solusi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari 3 yang sudah menyampaikan solusi dari apa yang menjadi masalah dari saya di lembaga saya. Ini adalah yang pertama dari Ibu Suswanti dengan solusi memberikan kasih sayang karena mereka aktif ya Bu ya. Yang pertama itu kasih sayang dan kemudian memberikan tugas kepada dari Ibu Eka tadi dari TK Asafiyah adalah didekati, dia akan diam begitu, okay? Dan yang terakhir adalah dari Ibu Nur Hayati dari Pos PAUD Pertiwi dengan memberikan satu solusi yaitu dengan didekati, dengan ditepuk pundak ini ya. Diberikan sentuhan. Sentuhan itu membuat anak menjadi merasa diberi kasih sayang, nyaman, kemudian dia kembali diam seperti itu. Terima kasih atas masukannya untuk saya pribadi dan juga untuk rekan-rekan guru semua, bisa diterapkan di lembaga masing-masing. Saya cukupkan sekian untuk paparan saya mengenai budaya positif. Apabila ada yang ingin ditanyakan, monggo saya persilakan. Ya, monggo Bu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewi Ijiro dari TK Kartini Banyuwangi. Di sini kami ingin menanyakan Ibu, tadi untuk masalah budaya positif. Ya. Tadi kan ada semacam keyakinan kelas. Nah, Betul sekali. ya itu hal yang baru saya dengar di ilmu. Nah, ini yang kami tanyakan, bagaimana membentuk keyakinan kelas. Nah, siapa saja yang nantinya terlibat untuk akhirnya dapat menentukan keyakinan kelas tersebut? Ada wali muridkah atau cukup murid-murid saja atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang bagus dari Ibu Insiro dari TK Kartini Banyumanis. Tadi yang ditanyakan adalah bagaimana cara membuat keyakinan kelas dan siapa saja yang ikut dalam pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan Ibu ya. Keyakinan kelas itu lebih abstrak. Dia tidak seperti peraturan kelas. Kalau peraturan kelas, pembedanya adalah kalau peraturan kelas itu yang membuat adalah gurunya sendiri, secara pemikiran gurunya, keinginan gurunya sendiri. Tetapi kalau keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama dari siswa dan guru kelasnya. Kalau kita itu TK berarti guru kelasnya. Kalau ke jenjang yang lebih atas mungkin wali kelasnya, seperti itu dibuat secara bersama-sama supaya anak itu nyaman, anak bisa mengikuti keyakinan kelas karena memang itu sudah kesepakatan bersama. Makanya nantinya itu adalah di awal anak-anak akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan semua keinginannya supaya kelasnya bagus itu seperti apa. Disampaikan semuanya.
diberi kesempatan untuk anak-anak itu menyampaikan keseluruhan keinginannya, kemudian dari guru dirangkum. Setelah guru merangkum pun tidak semata-mata guru langsung memang iki, tetapi tetap disampaikan ke anak. Nah, kalau keyakinan kelas kita seperti ini dari hasil yang kalian telah disampaikan, gimana? Setuju? Kalau setuju dilanjutkan seperti itu, karena keyakinan kelas adalah merupakan curah pendapat dari guru dan murid. Seperti itu jawaban dari saya itu. Oke. Terima kasih waktunya yang diberikan pada saya. Saya adalah Sudelina dari TK Magdisi Rahayu Banyumanis. Yang saya tanyakan berhubungan dengan keyakinan kelas tadi, apakah bisa dari masing-masing keyakinan kelas itu kita buat menjadi suatu keyakinan sekolah, sehingga ketika antara guru dan siswa menurut kelompok itu membuat suatu keyakinan, masing-masing kelas kemudian kita bawa ke kepala sekolah untuk dijadikan sebuah keyakinan yang nanti akan menjadikan suatu tata tertib di antara seperti itu. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, pegang. Ya, sebentar nanti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka dari TKTA Asafiyah. Saya mau bertanya tentang hukuman tadi loh, Bun. Kita kan tidak boleh menghukum ya, Bun. Apakah kita sebagai guru masih boleh memposisikan diri kita sebagai kontrol penghukuman di sekolah kita? Mengontrol penghukuman begitu di sekolah kita. Ya. Terima kasih dari Ibu Eka. Apakah saat ini guru masih diperbolehkan sebagai kontrol penghukum di sekolah? Jawabannya tidak. Kita sudah tidak diizinkan lagi di kurikulum Merdeka, tidak diperbolehkan menjadi kontrol penghukum. Karena hal itu akan berdampak buruk bagi siswa dan lingkungan sekolah. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, begitu banyak dampak buruk dengan adanya kontrol hukuman. Anak akan merasa dendam dengan gurunya, anak merasa rendah diri karena sikap sering dihukum dan lain sebagainya. Kalau kita mau menerapkan dari 5 kontrol tadi, ada 5 penghukum, kemudian merasa pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau dan manajer. Pergunakanlah sebagai teman, pemantau dan manajer. Kita akan belajar, karena kebiasaan kita adalah mempergunakan pembuat rasa bersalah, geser sedikit, naik level menjadi teman. Kemudian kita sudah mengkondisikan sendiri sebagai teman, karena teman pun mempunyai efek yang tidak baik. Karena apabila kita tidak bisa standby di situ, memperhatikan dulu saya punya punya pengalaman di TK Magdisi Rahayu itu ada satu anak yang dia mungkin Bu Suharyati itu kontrol teman, maka anak itu jika tidak ada Bu Suharyati dia tidak mau masuk kelas. Nunggu Bu Suharyati sampai ada, sampai dia pernah nggak mau masuk kelas, pulang ke rumah karena Bunda Haryati nggak ada. Nah, itu juga kontrol teman ada segi negatifnya, seperti itu. Kita akan bergerak lagi menjadi pemantau dan kalau bisa itu sebagai manajer dengan proses segitiga restitusi. Dengan kita kolaborasi dengan anak, kita menyampaikan bagaimana mau guna, apa yang harus kamu lakukan jika keadaan seperti ini. Mari kita bersama-sama sebagai manajer, kontrol sebagai manajer yang memang memerdekakan keinginan anak dan membuat kemauan
dari anak ini timbul dengan sadar-sadarnya, dan ini di jangka waktunya menjadi sangat panjang gunanya karena memang kesadaran dari diri sendiri. Begitu. Terima kasih Bu Eka. Monggo untuk yang lain yang mau bertanya. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna dari TK Manunggal Banyumanis. Saya mau menanyakan tentang segitiga restitusi, Bu. Bahwa ada 3 tahapan dalam penyelesaian masalah yang didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Yang saya tanyakan, apakah urutan dalam penyelesaian masalah melalui segitiga restitusi harus urut ataukah boleh acak, Bu? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan bagus dari Ibu Erna dari TK Manunggal. Segitiga restitusi, hal baru yang buat kita semua, ya, dengan 5 posisi kontrol merupakan hal baru di dalam kita mengenal manajer. Apakah boleh susunan segitiga restitusi tadi? Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Urutan boleh, dan ada yang dihilangkan juga tidak apa-apa. Misalkan nomor 2 dihilangkan, itu tidak apa-apa. Yang penting adalah akhir dari keyakinan kelas itu ada. Anak bisa tahu bahwa keyakinan kelas ada dan perlu disepakati bersama dan kita lakukan bersama. Misalkan Bu menstabilkan identitas saya lewati, boleh. Langsung ke validasi tindakan yang salah, monggo, tidak apa-apa. Seperti itu ya. Atau validasi tindakan yang salah tak lewati, Bu. Saya hanya menstabilkan identitas kemudian langsung ke meyakinkan keyakinan kelas, boleh, monggo. Fleksibel saja. Seperti itu. Terima kasih. Ada yang menanyakan lagi? Oke. Monggo, Bu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Suwarsi dari TK Intisari Banyumanis. Yang ingin saya tanyakan, apakah tujuan dari budaya positif itu untuk apa? Oke. Terima kasih. Pertanyaan dari Warsi, ya, budaya positif itu tujuannya untuk apa? Budaya positif bertujuan untuk membudayakan lingkungan sekolah supaya lebih baik, membudayakan berasal dari keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelas berarti budaya positif di kelas, kemudian menjadi keyakinan sekolah menjadi budaya positif sekolah, kemudian akan dibawa ke masyarakat menjadi budaya positif di masyarakat, dan akan dibawa ke sebuah kenegaraan akan menjadi sebuah budaya positif negara. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk apa adalah gunanya di profil pelajar Pancasila ini, di kurikulum Merdeka ini adalah menuju profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi tadi. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian selanjutnya apa? Bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu tujuan dari budaya positif. Dengan budaya positif maka tercapailah profil pelajar Pancasila yang akan bernegara, akan mendunia, menjadi orang-orang yang belajar sepanjang hayat. Betul. Okay. Masih ada yang ditanyakan, monggo? Sudah cukup. Terima kasih atas kehadirannya dan atas
kebersamaan di dalam kita mengadakan webinar budaya positif dan juga respon jenengan yang begitu antusias di dalam mengikuti dan begitu ingin mempelajari, ingin menambah ilmu yang ada di dalam pembelajaran kita di budaya positif di sekolah. Saya sangat berterima kasih untuk waktunya dan selamat melanjutkan kegiatan kembali. Untuk itu mari kita tutup acara pada siang hari ini. Kita berdoa. Monggo saya antarkan berdoa kembali. Berdoa selesai.